Fakta yang mengejutkan yang diungkap oleh salah satu Tobiropo yaitu Wushu pada manga One Piece chapter 1018 kemarin sedikit membuat kita semua penasaran. Kenapa pemerintah dunia begitu mengincar buah iblis Gomu Gomu no Mi? Padahal selama hampir 2 dekade lebih, para fan One Piece termasuk Mimin pun menganggap bahwa kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi ini sama seperti halnya kekuatan buah iblis lainnya. Tampak tidak ada yang begitu spesial dari kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Namun setelah Mimin membaca manga One Piece chapter 1018, ternyata sampai segitunya pemerintah dunia memperlakukan buah iblis tersebut. Ya, saat hendak memindahkan buah iblis Gomu Gomu no Mi, pemerintah dunia bahkan memerlukan pengawalan dari salah satu anggota Shippinen ketika itu, yaitu Wushu. Nah, menariknya ada indikasi lain yang menurut Mimin, pemerintah dunia tidak hanya mengincar buah iblis Gomu Gomu no Mi, tetapi ada juga buah iblis lain yang menjadi incaran pemerintah dunia. Lantas, apa saja buah iblis yang kemungkinan besar juga diincar oleh pemerintah dunia? So, tanpa basa-basi, langsung saja kita gaskan kapalnya. Buah iblis pertama yang diincar oleh pemerintah dunia adalah Yuo Yuo no Mi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Kaido ternyata memiliki kekuatan buah iblis Yuo Yuo no Mi. Dengan kekuatan buah iblis ini bisa menjadikan Kaido seorang Yonko dan bahkan dijuluki sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece. Pemerintah dunia sepertinya sangat mengincar kekuatan buah iblis Kaido ini untuk dijadikan percobaan pembuatan senjata massal yang akan digunakan untuk sebuah pertempuran besar. Pasalnya pada Arc Wano, CP0 pernah mengatakan bahwa pemerintah dunia sudah melakukan berbagai upaya untuk menangkap Kaido dan kemudian menjadikannya sebuah subjek untuk uji coba pembuatan buah iblis tiruan yang mampu memberikan kekuatan dan kemampuan yang sama yang dimiliki oleh Kaido. Namun uji coba yang dilakukan oleh pemerintah dunia di laboratorium penghajat tersebut gagal dan Dr. Vegapunk yang memimpin percobaan ini harus menelan pil pahit. Hal ini bisa dibuktikan dengan penemuan buah iblis yang ditemukan oleh Momonosuke. Ketika itu Momonosuke memakan buah iblis tiruan tersebut dan Momonosuke langsung berubah menjadi naga yang jika dilihat dengan seksama bentuknya sangat mirip sekali dengan bentuk naga Kaido. Nah, maka tidak heran jika pemerintah dunia sangat mengincar buah iblis Kaido tersebut. Pemerintah dunia melalui Dr. Vegapunk ingin berusaha untuk membuat sebuah pasukan yang sangat luar biasa dari DNA Kaido. Jelas tujuannya untuk menghadapi pertempuran besar ketika para bajak laut telah menemukan kebenaran tentang Void Century. Oke, lanjut. Buah iblis kedua yang menjadi incaran pemerintah dunia adalah Gura-Gura no Mi. Buah iblis Gura-Gura no Mi yang sebelumnya dimiliki oleh mantan Yonko yaitu Shirohige memang tergolong buah iblis Paramecia yang paling kuat. Buah iblis yang memberikan kekuatan penggunanya untuk menciptakan sebuah getaran gempa atau gelombang kejut yang sangat luar biasa kuat ini mampu membuat wilayah di sekitarnya berguncang dan bahkan sampai terbelah menjadi dua. Hal ini bisa dibuktikan saat pertempuran Marineford bagaimana Shirohige dengan ganasnya memperlihatkan kekuatannya tersebut. Yang lebih gilanya lagi, ketika kekuatan buah iblis ini berhasil dicuri oleh Kurohige, dengan waktu yang singkat, Kurohige bisa langsung mendapatkan gelar Yonko. Selain itu, kekuatan buah iblis ini juga sudah diakui sebagai kekuatan buah iblis paling mengerikan yang bisa menjadi potensi untuk menghancurkan dunia. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Sengoku dan dianggap sebagai kekuatan buah iblis paling kuat di antara jenis buah iblis Paramecia. Buah iblis berikutnya yang menjadi incaran pemerintah dunia adalah Ope-Ope no Mi. Selain buah iblis Gura-Gura no Mi, menurut Mimin, buah iblis Ope-Ope no Mi yang dimiliki oleh Law adalah salah satu buah iblis tipe Paramecia yang termasuk overpower. Sebab hal yang unik dari kekuatan yang diberikan buah iblis ini adalah membuat penggunanya mampu melakukan tindakan medis seperti pembedahan dan menyembuhkan berbagai penyakit, meskipun si penggunanya tidak tahu jenis penyakitnya atau berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan medis. Di sisi lain, kekuatan yang sangat luar biasa dari buah iblis ini adalah di mana penggunanya dapat menggunakan kekuatan room, yaitu menciptakan sebuah ruangan terbatas di mana ketika targetnya berada di dalam ruang tersebut bisa dimodifikasi sesuka hatinya oleh pengguna buah iblis ini. Nah, saat kilas balik Law
yang menceritakan tentang kekuatan buah iblis ini. Ternyata dulunya pemerintah dunia sempat memberikan sebuah pengumuman dan akan memberikan siapa saja yang menemukan dan menyerahkan kepada pemerintah dunia dengan imbalan 5 miliar berry. Dengan uang yang sebesar itu, jelas ini menandakan bahwa pemerintah dunia benar-benar serius menginginkan buah iblis tersebut. Bahkan imbalannya pun hampir setara dengan bounty Kaido yang menyentuh angka 5 miliar berry. Selain itu, buah iblis ini juga dikatakan memiliki koneksi dengan harta karun Mary Joyce yang sempat disinggung oleh Doflamingo. Jika hal ini benar, maka tidak mengherankan pemerintah dunia berani mengeluarkan jumlah uang yang begitu besar hanya demi sebuah buah iblis. Nah, buah iblis yang terakhir yang menjadi incaran pemerintah dunia adalah Soru-Soru no Mi. Soru-Soru no Mi adalah buah iblis tipe Paramecia yang dimana memberikan penggunanya kekuatan untuk bisa mengendalikan dan memanipulasi sebuah jiwa. Ada kemungkinan awalnya buah iblis ini dimakan oleh Mother Caramel, sosok yang menganggap Big Mom sebagai anaknya. Tapi kemampuannya ini kemudian berpindah kepada Big Mom setelah insiden hilangnya Mother Caramel secara tiba-tiba pada kilas balik yang menceritakan Big Mom ketika masih anak-anak. Nah, buah iblis Soru-Soru no Mi juga bisa dibilang merupakan buah iblis yang sangat mengerikan. Dengan buah iblis ini, Big Mom dapat mengambil jiwa orang yang lemah dan memasukkannya kepada suatu objek agar objek tersebut tampak hidup. Dengan begitu, Big Mom dapat memerintah objek tersebut sesuka hatinya, yang disebut dengan homies. Meskipun targetnya tidak langsung tewas, tetapi ketika serpian jiwanya diambil oleh Big Mom, maka jatah nyawanya akan berkurang drastis. Buah iblis sedahsyat ini tentunya bisa menjadi incaran pemerintah dunia karena mereka melakukan apa yang bisa Big Mom lakukan, seperti halnya di Whole Cake Island, yaitu mengendalikan banyak nyawa manusia atau yang disebut dengan homies. Nah, itu tadi merupakan 4 buah iblis yang kemungkinan besar diincar oleh pemerintah dunia. Bisa jadi di akhir perang Wano Kuni ini, orang-orang dari pemerintah dunia akan dikirim ke Wano untuk membantu CP0 menghabisi para pemilik buah iblis tersebut. Mengingat peran CP0 di negeri Wano belum diperlihatkan secara jelas oleh Oda Sensei. So, jadi bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira apa lagi buah iblis yang akan diincar oleh pemerintah dunia? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.